Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Diva Aisyah Ardelia dengan NIM B102108285 dan Kartika Sari Artamevia dengan NIM B102102994. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan kerja dan serikat pekerja via digital. Yang pertama ada pengertian. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Sedangkan serikat pekerja adalah organisasi bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang kerja yang mencakup hal atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada sarana hubungan industrial era digital. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kedua, organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Yang kelima, perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keenam, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Dan yang ketujuh, lembaga penyelesaian perselisihan. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Selanjutnya ada fungsi serikat pekerja dalam hubungan kerja era digital. Yang pertama, sebagai wakil untuk para pekerja dalam lembaga industri. Yang kedua, sebagai pihak yang akan membuat perjanjian kerja untuk kepentingan bersama dalam penyelesaian konflik di industri. Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi. Yang keempat, sebagai sarana dan prasarana untuk menciptakan hubungan industrial. Dan yang kelima, sebagai pelaksana, perencana, dan penanggung jawab. Selanjutnya, peran serikat kerja dalam membangun hubungan industrial era digital. Pada era digital saat ini, tingkat kebutuhan masyarakat terus meningkat. Hal ini berdampak ke segala aspek. Begitu juga dengan bidang perindustrian dalam sebuah hubungan kerja, yang dimana di dalamnya kerap kali mengakibatkan sebuah kejadian yang hal itu berhubungan langsung dengan dua unsur penting dalam perusahaan, yaitu pengusaha dan pekerja atau karyawan. Di dalam sebuah hubungan industrial di mana keberadaannya memiliki peranan atau fungsi untuk ikut serta dalam melakukan penyelesaian masalah, untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan yang bersifat layak bagi para pekerja atau karyawan. Selanjutnya ada dampak ekonomi digital dalam hubungan industrial. Dampak positif. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi
Berkat ini, semua informasi dapat diakses dengan mudah dan dilakukan di mana saja. Yang kedua, ada menghemat waktu. Sekarang di era yang sudah berkembang, di mana kita bisa menelusuri area khusus, apalagi menunjukkan maksud tertentu. Yang ketiga, ada menghemat biaya pengeluaran. Tujuan utama teknologi adalah untuk mengurangi biaya dan membuat segala sesuatunya lebih mudah diakses oleh publik. Yang keempat, inovasi dalam berbagai sektor. Teknologi telah menyebabkan digitalisasi dan modernisasi di berbagai bidang. Yang kelima, ada teknologi sebagai kontak hubung atau komunikasi. Kasus paling nyata adanya teknologi komunikasi adalah telepon seluler. Yang keenam, digitalisasi administrasi bank serta transaksi. Teknologi perbankan sudah dirancang agar jauh lebih gampang untuk masyarakat dikarenakan tujuan dasar teknologi yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pekerja. Yang selanjutnya, dampak negatif. Dampak yang pertama adalah takut untuk dipecat yang menjadi masalah utama bagi karyawan atau yang disebut PHK. Kedua, ada kemungkinan kebangkrutan. Nokia adalah salah satu contoh efektif kurangnya respon terhadap perkembangan teknologi yang membuatnya menjadi gulung tikar. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat mengakibatkan perubahan sosial, pola pelajar, nilai-nilai budaya, dan banyak lagi yang berubah. Yang keempat, merambah ke banyak sektor, mulai dari pengendalian, proses, sampai usaha retail. Pengaruh digitalisasi terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja. Peradaban manusia akan mengalami perkembangan dengan sangat pesat seperti yang sudah diperkirakan tentang taksiran perkembangan kehidupan manusia yang bermula dari masa kehidupan pertanian, kemudian berlanjut di kehidupan industri, dan selanjutnya akan memasuki masa informasi dengan mudahnya seperti ini. Dari yang tadinya hanya masyarakat sederhana, pertanian, kemudian berubah menjadi masyarakat yang sangat maju dan canggih. Di era digital, tenaga kerja bukan hanya dituntut untuk pintar dalam teori namun juga harus cakap dan mampu dari segi praktek. Karena kedepannya jenis pekerjaan akan semakin mengutamakan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks, keahlian dengan mesin digital, serta sosial dan kreatif. Memahami serikat pekerja dalam media daring. Serikat pekerja atau para pekerja memiliki peluang untuk dapat menggunakan kebebasan dalam memperoleh informasi dan mengakses penggunaan jaringan di media sosial. Tapi menurut beberapa pengamat, pada bidang ini mengatakan jika belum ada keseriusan yang mendasar para pekerja untuk menggunakan media ini secara aktif. Keadaan ini menjorok pada kondisi naiknya penggunaan internet yang kemungkinan dipicu dari provider telepon melayani kompetisi mobile internet dengan pematokan harga yang lebih murah. Perihal ini tentu akan memudahkan untuk pengguna telepon seluler dalam mengakses internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.